Shalom, selamat siang untuk kita semua. Saya kenalkan, nama lengkap saya Yohanes Tangguale, jurusan Sosiologi, NIM 16340-348, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan membahas tentang mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial yang isi buku Regional Tata Kelola dan Pembuatan Kebijakan di Amerika Selatan. Regional Tata Kelola dan Pembuatan Kebijakan di Amerika Selatan. Organisasi Regional Amerika Selatan dan Penciptaan UNASUR. UNASUR didirikan pada tahun 2008 sebagai organisasi internasional dengan badan hukum menggantikan Suramericanas. Awalnya, UNASUR memiliki tujuan organisasi untuk dihindari lebih lanjut biaya keuangan dan birokrasi dengan menggunakan struktur yang diberikan. Namun seiring berjalannya waktu, UNASUR dipersepsikan semakin lebih sebagai proses integrasi independen dan fokus pada pembuatan kebijakan sektoral menjadi latar depan sebuah konvergensi sederhana dari eksistensi. Lembaga Regional Amerika Selatan tampaknya tidak sesuai arah struktur akan merusak pengembangan model kerja yang mendukung tujuan politik yang telah mengkristal selama negosiasi. Proses dari UNASUR pada awalnya SSP didirikan untuk menginisiasikan konvergensi Mercosur dan sampai batas tertentu juga dideklarasi pada tahun 2006. UNASUR untuk bina struktur yang ada dan Mercosur masih dideklarasikan secara eksplisit. Kami mengusulkan model integrasi baru dengan identitas pluralisnya sendiri, menggoda keragaman dan perbedaan, mengakui perbedaan politik dan ideologi konsepsi. Sesuai dengan pluralitas demokratis negara kita, struktur kelembagaannya mirip dengan Eropa Persatuan, dan presiden adalah badan pembuat keputusan utama secara hierarkis, diikuti oleh Dewan Menteri Hubungan Luar Negeri. Itu komisi bekerja sebagai badan normatif. Kantor pusat adalah organ administrasi, sedangkan parlemen Andes memiliki konseling fungsi. Komponen penting dari komunitas Andes adalah pengadilan yang bertindak sebagai organ penyelesaian sengketa masyarakat. Aliran dalam praktiknya bagaimana peserta transfer kedaulatan dari negara anggota ke organisasi regional tidak dapat diamati. Sebagai anggota menahan diri, berkomitmen sendiri, ketidakmampuan untuk berbicara dengan satu suara tersebar luas karena banyak organisasi regional menghadapi masalah yang sama. Namun demikian, bisa dengan cara yang tidak bisa ambigu, menunjukkan bagaimana struktur formal dapat menghalangi kerjasama hubungan antara negara anggota. Organisasi regional di Amerika Selatan, meskipun temuan ini terbatas pada kerjasama ekonomi, perbedaan ideologis mungkin salah satunya alasan kegagalan namun penjelasan kelembagaannya lebih meyakinkan. Struktur formal komunitas Andes melakukannya tidak memungkinkan pembuatan kebijakan yang memadai di bidang
di luar perdagangan dan ekonomi. Kerjasama dimungkinkan dan bahkan berhasil melampaui struktur formal Turcan, seperti halnya dan kesehatan yang relatif independen dan organ pendidikan di bidang pendidikan. Universitas Andes bertindak sebagai contoh sukses dari kerjasama ini. Namun demikian, terutama kelompok yang berorientasi ekonomi atau presiden penyok mengambilkan keputusan, apalagi mercosur melibatkan harmonisasi norma nasional dan tidak semata-mata didasarkan pada penguatan suara dengan suara bulat. Mercosur institusi tetap berpegang pada normatif supranasionalitas. Haruskah Mercosur dan dapat digabung menjadi satu organisasi Amerika Selatan secara nasional? Lembaga baru tersebut cenderung menyerupai Mercosur dan CAN struktur karena keduanya didesain mirip dengan Uni Eropa dan keduanya memiliki fokus ekonomi konvergensi akan menghasilkan Amerika Selatan pasar dan institusi supranasional Amerika Selatan. Namun UNASUR sangat berbeda dari organisasi semacam itu. UNASUR menghindari masalah yang CAN dan Mercosur hadapi di masa lalu dengan menjadi persatuan politik dengan sektor eksekutif yang berfokus pada berbagai hal yang berbeda bidang kebijakan. UNASUR memiliki karakter utama karakteristik organisasi internasional di bawah istilah formal definisi dalam hukum publik internasional. Organisasi internasional adalah didefinisikan sebagai kerjasama antara subjek hukum internasional berdasarkan perjanjian menurut hukum internasional. Organisasi regional di Amerika Selatan. Untuk organisasi regional yang baru dibentuk sangat penting untuk ini bagaimana langkah politik yang berubah diterjemahkan ke dalam konstruksi daerah dan bagaimana konstruksi ini tercermin dalam lembaga daerah. Ini tingkat maka memiliki implikasi yang signifikan untuk pembuatan kebijakan di UNASUR Dewan. Teori menunjukkan bahwa aktor dalam organisasi terutama mempersepsikan lingkungan struktural mereka yang sebenarnya alih-alih beberapa sistematik superordinat imperatif. Dalam konteks ini, manusia hak fungsi sebagai norma bertindak sebagai kewajiban normatif umum menyatakan bukan hak konkret individu norma umum. Seperti itu memiliki menjadi transparan dalam kebijakan negara terhadap masyarakat. Yang utama adalah kebijakan dalam kasus UNASUR. Pejabat politik juga mentransfer konsep pengarus utamakan ke norma demokrasi dan perdamaian. Sejauh mana yang fundamental tujuan politik perdamaian, demokrasi dan hak asasi manusia dapat berupa konsep dualisme sebagai frame diperiksa selanjutnya, saya akan menjelaskan kerangka tambahan yang relevan untuk tingkat pembuatan kebijakan ini adalah kedaulatan dan pembangunan sosial. Dalam konteks ini, manusia hak berfungsi sebagai norma bertindak sebagai kewajiban normatif umum menyatakan bukan hak konkret individu. Norma umum seperti itu memiliki menjadi transparan dalam kebijakan negara terhadap masyarakat.
Yang utamanya adalah kebijakan misi ini mengamati pemilihan atas undangan negara masing-masing. Fungsi misi diperbedakan antara selatan pejabat politik Amerika secara umum dianggap memberikan rasa otonomi. Semakin banyak negara bagian Amerika Selatan yang menolak OAS misi pemilu UNASUR dievaluasi sebagai mampu dari awal, tetapi misi terus berusaha lebih jauh memperbaiki prosedur teknis. Kedaulatan dan pembangunan sosial. UNASUR memperjuangkan kedaulatan, terutama diartikan sebagai penolakan terhadap sistem inter-Amerika dan khususnya United pengaruh negara di wilayah tersebut. 3 contoh perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia menunjukkan ke arah itu. Pencipta secara bersama. UNASUR dan belok kiri di Amerika Selatan menerapkan persepsi ini secara khusus. Wawancara anti Amerika Bolivarian Offensive dimiliki oleh beberapa negara Amerika Selatan, menghasilkan ideologisasi organisasi regional. Namun seperti disebutkan sebelumnya, UNASUR telah dikembangkan sebelum dan dapat ditelusuri kembali ke awal abad atau bahkan lebih awal. Organisasi diciptakan untuk melibatkan banyak pendapat dan arah politik yang beragam, asalkan semua berpegang pada tujuan pembangunan yang progresif dan berkelanjutan. Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Uruguay mengakui keragaman UNASUR, menekankan bahwa ada semua ideologi politik yang diwakili dalam UNASUR. Secara umum, Dewan Presiden harus menyetujui pembentukan Dewan Sektoral, sedangkan Dewan Menteri Luar Negeri boleh membuat kelompok kerja. Dewan Sektoral bekerja menurut formal prosedur kerja yang disebutkan di atas dan ditentukan untuk menguraikan undang-undang yang harus ditentukan. Tujuan UNASUR regulasi biasanya proposal untuk pembentukan dewan institusi atau program universal mengikuti hierarki UNASUR. Oleh karena itu, mereka harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Delegasi, diikuti oleh Dewan Menteri Luar Negeri, dan terakhir oleh Dewan Presiden. Hal yang sama berlaku untuk dimaksudnya yang ada inisiatif menjadi UNASUR. Selama beberapa tahun terakhir, dewan tersebut semuanya bernama Consejo Suramericano. Terdengar mirip meskipun dewan telah berevolusi secara independen satu sama lain. Mereka mengembangkan karakteristik umum. Ini bertanggung jawab pada struktur birokrasi nasional. Dewan akan memiliki satu orang yang bertanggung jawab di setiap kementerian nasional yang disebut koordinator nasional. Dalam banyak kasus, orang ini adalah direktur di Departemen Hubungan Internasional dari masing-masing kementerian. Ada beberapa pengecualian tergantung pada dewan dan negara di mana ini mungkin berbeda. Memang banyak negara menciptakan lembaga baru untuk melayani kawasan perwakilan
Salah satu contohnya adalah Bolivia yang tidak memiliki pelayanan untuk pembangunan sosial dan karenanya tidak memiliki pelayanan yang bertanggung jawab dan harus menunjukkan orang lain sebagai kaition koordinator nasional. Uruguay dinator di Dewan Kesehatan menekankan pada tingkat antar kementerian ini. Semua orang dari Departemen Emosional mereka semua adalah penasihat tingkat pertama. Terima kasih hasil review saya.